Soal nomor 1. Sebelumnya, di sini terdapat informasi yang digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan nomor 3. Nah, informasi tersebut adalah data nomor atom dan nomor massa yang diberikan untuk 5 atom seperti dalam tabel berikut ini. Di sini terdapat 5 atom yang diberi simbol M, L, Z, Q, dan X. Nah, untuk soalnya nomor 1, pasangan atom yang dalam tabel periodik unsur terletak dalam satu golongan adalah, jadi kita diminta untuk mencari manakah atom-atom yang terletak dalam satu golongan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, maka ingat atom-atom yang segolongan itu adalah atom-atom yang memiliki elektron valensi yang sama. Nah, jadi di sini kita harus mengetahui elektron valensi dari masing-masing atom ini. Jadi yang pertama kita harus mencari dulu konfigurasi elektron dari atom M dulu ya. Di sini atom M memiliki nomor atom 4. Jadi ingat kalau mau menuliskan konfigurasi elektronnya kita memerlukan data nomor atom, menggunakan data nomor atom. Di sini nomor atom M adalah 4, maka konfigurasi elektronnya adalah 2, 2. Nah, di sini ini adalah elektron valensinya. Ingat apa itu elektron valensi? Elektron valensi adalah elektron yang terletak di kulit paling luar. Kemudian kita mencari yang L. L itu nomor atomnya 8. Jadi konfigurasi elektronnya 2, 6. Nah, di sini bisa diketahui elektron valensi dari L itu adalah 6. Kemudian Z itu nomor atomnya 9. Konfigurasi elektronnya 2, 7. Jadi elektron valensi dari Z itu adalah 7. Kemudian selanjutnya Q itu nomor atomnya 12. Jadi konfigurasi elektronnya 2, 8, 8, 2. Elektron valensinya adalah 2. Kemudian yang terakhir adalah maksudnya X. Nomor atomnya adalah 20. Maaf ya, jadi di sini 12 ini yang ini 282. Nah, elektron valensinya Q itu adalah 2, kemudian untuk X konfigurasi elektronnya adalah 2882. Jadi di sini elektron valensinya sama, yaitu 2. Nah, dari sini kita sudah bisa menentukan ya mana unsur-unsur yang memiliki elektron valensi yang sama. Jadi di sini M, Q, dan X ini memiliki elektron valensi yang sama. Jadi unsur-unsur M, Q, dan X ini terletak dalam satu golongan yang sama. Jadi jawabannya adalah E, Q, dan X. Untuk soal nomor 2 ini kita masih harus menggunakan data atau informasi yang disajikan dalam tabel ini ya. Jadi di sini ada data nomor atom, nomor massa dengan simbol unsur-unsurnya yaitu unsur M, L, Z, Q, dan X. Kemudian yang diminta dalam soal nomor 2 ini adalah atom yang memiliki energi ionisasi pertama paling kecil adalah. Jadi di sini kita harus mengingat kembali mengenai sifat keperiodikan unsur dalam tabel periodik unsur. Jadi banyak sekali ya sifat-sifat unsur. Contohnya adalah potensial ionisasi, afinitas elektron, keelektronegatifan, oksidator, sifat logam, asam atau basa, jari-jari, dan lain-lain. Nah, di sini yang diminta adalah energi ionisasi pertama. Jadi ingat ada cara mudah untuk mengingat
sifat keperiodikan unsur dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan, atau bisa dikatakan dalam satu golongan atau dalam satu periode. Jadi di sini bisa saya tuliskan singkatannya adalah piano. Jadi PI-nya ini adalah potensial ionisasi. Kemudian A-nya ini adalah afinitas elektron. N-nya ini adalah keelektronegatifan. Elektronegativitas ya. Kemudian O-nya ini adalah sifat oksidator. Nah, jadi dari kiri ke kanan itu sifat-sifat unsur ini adalah semakin besar, kemudian dari atas ke bawah itu semakin kecil. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika unsur-unsur yang dalam satu periode itu dia dari kiri ke kanan sifat-sifatnya ini semakin besar, kemudian unsur-unsur yang dalam satu golongan atau dari atas ke bawah itu sifat-sifatnya akan semakin mengecil. Kemudian kita lihat di sini ada informasi, kita harus mengetahui letak-letak unsur ini agar dapat mengetahui kecenderungan unsurnya. Jadi di sini unsur M ini kita cari konfigurasi elektronnya terlebih dahulu. Di sini nomor atomnya adalah 4 ya. Jadi kita tuliskan dulu konfigurasi elektronnya 2, kemudian L itu adalah 2, 6, kemudian Z itu adalah 2, 7, Q nomor atomnya 12, itu berarti 2, 8, 2, jumlahnya 12 ya, sama seperti nomor atomnya. Kemudian untuk X nomor atomnya 20, 2, 8, 8, 2. Nah, jadi dari sini kita bisa mengetahui elektron valensinya. Elektron valensi pada golongan utama ini merupakan menunjukkan golongannya, nomor golongannya. Jadi M ini golongan 2A, kemudian L ini menunjukkan golongan 6A, Z ini menunjukkan golongan 7A, kemudian Q ini menunjukkan golongan 2A, dan X ini menunjukkan golongan 2A. Jadi kita bisa membuat ini ya diagramnya ya. Jadi atom M itu kira-kira dia ada di sini M. Kemudian L dan Z. Jadi M, L, dan Z ini dia satu periode. Dari mana kita bisa tahu mereka satu periode? Dari di sini. M memiliki jumlah kulit hanya 2, 1, 2. L juga 1, 2. Dan Z juga hanya memiliki 2 kulit. Maka mereka terletak dalam satu periode. Kemudian untuk Q dan X, kira-kira letaknya di sini. Q dan X. Jadi Q dan X ini adalah satu golongan dengan M. Karena memiliki elektron valensi yang sama. Nah, kira-kira seperti ini. Dari sini kita bisa menyimpulkan ya, dengan mengingat konsep yang ini tadi, piano ini tadi, kita hanya mengambil data yang potensial ionisasinya saja ya. Berarti dari kiri ke kanan dia semakin besar, dari atas ke bawah dia semakin kecil. Nah, maka yang ditanyakan kan, manakah energi ionisasi pertama yang paling kecil, atau manakah yang memiliki energi ionisasi pertama yang paling kecil? Jadi
Atom yang memiliki energi ionisasi pertama paling kecil adalah atom X. Maka jawabannya adalah D. Untuk menjawab soal nomor 3, kita masih harus menggunakan data dalam tabel ya. Kemudian soalnya, senyawa dengan L yang bersifat paling basa dalam air adalah, jadi di sini kita diminta untuk mencari senyawa dengan atom L yang bersifat paling basa dalam air. Jadi di nomor sebelumnya kita sudah membahas singkatan atau cara mudah mengingat kecenderungan sifat dalam tabel periode unsur ya, yaitu piano. Piano itu PI-nya potensial ionisasi ya. Jadi di sini bisa saya tuliskan kembali. Piano. Potensial ionisasi, A-nya afinitas elektron, N-nya keelektronegativitas, O-nya sifat oksidator. Jadi di mana dari kiri ke kanan dia semakin besar, kemudian dari atas ke bawah dia semakin kecil. Nah, di sini karena yang diminta adalah sifat yang basa, jadi di sini kita dapat menggunakan singkatan Jareloba. JA-nya itu adalah jari-jari. R-nya itu adalah sifat reduktor. Kemudian Lo-nya itu adalah logam. Kemudian Ba-nya adalah sifat basa. Nah, di sini kebalikannya ya, kebalikan dari piano. Jadi kalau dari kiri ke kanan, Jareloba itu adalah sifatnya semakin kecil. Kebalikannya untuk kecenderungan sifat dari atas ke bawah dia semakin besar. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita harus mengelompokkan ya seperti di nomor 2 tadi, atom-atomnya ini termasuk dalam golongan dan periode berapa. Jadi di sini kita harus mengetahui golongan dan periode unsur-unsur ini MLZQX. Jadi di sini kita harus membuat konfigurasi elektronnya terlebih dahulu menggunakan data nomor atom. Untuk atom M, nomor atomnya 4, maka konfigurasi elektronnya 2, 2. Jadi dapat diketahui atom M ini memiliki elektron valensi 2 yang dapat kita simpulkan bahwa atom M terletak di golongan 2, kita bisa tuliskan di sini, kemudian periode 2. Kemudian untuk atom L dengan nomor atom 8, kita bisa tuliskan konfigurasi elektronnya 2, 6. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa atom L ini memiliki elektron valensi 6, yaitu yang artinya dia L itu terletak di golongan 6A. Jadi letaknya di sini. Kemudian ini masih dalam satu periode yang sama ya, periode 2. Kemudian untuk nomor atom simbol Z yang memiliki nomor atom 9, 2, 7. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwa atom Z ini terletak pada golongan 7A. Jadi kira-kira dia berada di sini. Kemudian untuk Ki ini 2, 8, 2 ya. Nah, di sini udah beda kulit. Jadi Ki ini beda periode dengan MLZ. Jadi di sini periodenya Ki itu adalah 3 ya. Periode ketiga, maka Ki terletak di bawahnya M. Kenapa saya letakkan Ki di bawahnya M? Karena Ki ini memiliki elektron valensi 2 yang sama seperti M. Jadi M dan Ki ini terletak dalam satu golongan. Kemudian untuk X, di sini nomor atomnya 20, maka konfigurasi elektronnya 2, 8, 8, 2. Nah, di sini X ini memiliki 4 kulit ya, yang artinya X dan Ki ini dia beda periode. Tapi
sama golongannya seperti M dan Q karena memiliki elektron valensi yang sama yaitu 2. Maka X letaknya di sini. Nah, seperti ini, maka jika sudah terbentuk diagram seperti ini, kita bisa menyimpulkan manakah senyawa dengan L yang bersifat paling basa dalam air. Jadi, jika dilihat dari jari loba ini, maka senyawa dengan L yang bersifat paling basa dalam air adalah XL. Jadi jawabannya adalah B. Karena sifat keperiodikan basa dari atas ke bawah itu dia semakin besar. Maka senyawa dengan L yang bersifat paling basa dalam air adalah XL. Jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 4-6, kita diinstruksikan untuk melihat atau memperhatikan informasi yang tersedia pada soal ya. Jadi di sini ada informasi mengenai pemurnian tembaga secara tradisional dilakukan dengan cara melarutkan biji tembaga sulfida atau CuS dengan asam nitrat. Kemudian untuk persamaan reaksinya seperti yang tampak di layar ya. Untuk soalnya nomor 4. Jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometri setara untuk setiap mol CuS adalah, jadi di sini kita diminta untuk mencari berapakah jumlah elektron yang terlibat dalam reaksi stoikiometris ini untuk setiap 1 mol CuS. Nah, langkah awal untuk mencari jumlah elektron ini adalah kita harus mengetahui bilangan oksidasi masing-masing dari atom yang bereaksi ini ya. Jadi kita tuliskan dulu reaksinya 3 CuS ditambah 8 NO 3- ditambah 11 H+ menjadi 3 Cu2+ ditambah, saya tuliskan di sini ya agar tidak bingung, 8 NO ditambah 3 HSO4- ditambah 4 H2O. Nah, kemudian kita cari satu persatu bilangan oksidasi, manakah yang mengalami penurunan atau kenaikan bilangan oksidasi. Jadi di sini CuS dulu, Cu itu bilangan oksidasinya adalah +2, otomatis S itu adalah -2. Ingat ya, jadi dalam satu molekul netral jumlah bilangan oksidasinya adalah 0, maka S-nya sini -2. Kemudian NO3-. Nah, di sini berhubung ada muatannya, maka kita bisa tuliskan di sini. Jadi bilox atom N ditambah 3 kali bilox atom O sama dengan jumlah muatannya. Jadi di sini kenapa saya tuliskan 3? Karena jumlah atom O di sini ada 3, maka di sini harus dikalikan 3. Bilox N di sini saya misalkan X, kemudian bilox O adalah -2, jumlah muatannya -1 ya di sini, -1, maka X adalah +5, sehingga bilangan oksidasi N itu adalah +5. Kemudian H ini sudah jelas +1 ya. Kemudian Cu di sini berapa bilangan oksidasinya? Ya, jadi atom yang bermuatan itu bilangan oksidasinya sama seperti jumlah muatannya. Nah, karena di sini Cu memiliki muatan +2, maka bilangan oksidasi Cu itu adalah +2. Kemudian lanjut ke molekul NO. Oh, di sini -2, kita mencari yang O dulu ya, karena N ini memiliki banyak bilangan oksidasi, maka nanti yang harus kita cari terlebih dahulu yaitu O, -2, maka N ini memiliki bilangan oksidasinya yaitu +2. Kemudian HSO4-, jadi di sini O-nya -2, kita cari seperti yang ini ya. Jadi bilox H ditambah bilox S ditambah 4 kali bilox O, karena ada 4 ya, sama dengan jumlah muatannya -1.
Bilog H itu plus 1 ditambah bilog S yang mau kita cari ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 1. Jadi di sini bilog S plus 1 plus min 8 sama dengan min 1. Jadi bilog S adalah min 1 ditambah 8 dikurangi 1, maka bilognya adalah plus 8. Jadi bilog S-nya adalah plus 6 ya. Kita bisa tuliskan di sini bilognya S plus 6. Kemudian untuk H2O di sini biasanya tidak terjadi perubahan bilangan oksidasi. Jadi kita langsung saja ya ke menganalisis manakah atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sekarang kita lihat atom molekul CuS. CuS di sini S, atom S mengalami perubahan bilangan oksidasi ya dari min 2 menuju plus 6. Jadi di sini kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, dari min 2 ke plus 6. Tapi ingat di sini kita harus mengalihkan berapa jumlah atom dari molekul CuS ini. Jadi di sini min 2 kali 3 sama dengan min 6. Kemudian yang HSO4- di sini plus 6 dikalikan 3 yaitu plus 18. Maka dari min 6 ke plus 18 terjadi kenaikan bilangan oksidasi sebanyak 24 elektron. Nah, kemudian jika sudah, kita lanjut mencari mana lagi yang atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Sekarang kita perhatikan NO3-. N di sini di ruas kiri bilangan oksidasinya plus 5, N di ruas kanan bilangan oksidasinya plus 2. Nah, di sini terjadi penurunan bilangan oksidasi. Kalau tadi yang maksud saya S. Di sini yang S tadi mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Sekarang yang N ini mengalami penurunan bilangan oksidasi. Jadi di sini N kita sama ya, kalikan koefisiennya, jadi plus 5 dikali 8 sama dengan plus 40. Kemudian untuk N yang di sebelah kanan itu plus 2 dikalikan 8 sama dengan plus 16. Nah, di sini terjadi penurunan berapa elektron? Turun 24 ya. Nah, jadi di sini sudah sama ya. Jadi masing-masing dikalikan 1 elektron, maka 24 elektron. Nah, berhubung sudah sama, jadi kita sudah tidak perlu menyamakan ya. Jadi langsung saja kita cari berapakah jumlah elektron yang terlibat untuk setiap mol. Jadi yang diminta adalah setiap 1 mol CuS. Kita buat. Di sini yang ditanyakan adalah mol elektron dibandingkan dengan mol CuS. Di sini koefisiennya dari elektron dibandingkan dengan koefisien dari CuS. Nah, mol elektron yang mau kita cari, kemudian mol CuS ini yang mau kita cari adalah dalam 1 mol CuS ya. Kemudian koefisien dari elektron adalah 24 ini ya. Kita tuliskan 24 di sini. Kemudian untuk koefisiennya CuS itu adalah 3. Maka jumlah mol elektron dalam setiap 1 mol CuS adalah 8 mol.
Sehingga dapat kita simpulkan jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 5, di sini terdapat pelarutan biji tembaga sulfida yang pada umumnya menggunakan asam nitrat pekat yang mengandung 63% HNO3 dengan massa molar 63 gram per mol. Jika kerapatan larutan ini adalah 1,63 gram per mililiter, maka molaritas asam nitrat pekat ini adalah, jadi pada soal ini diketahui persen massa dari HNO3 itu adalah 63% ya. Kemudian massa molar dari asam nitrat atau HNO3 itu adalah 63 gram per mol. Kemudian kerapatan larutan adalah 1,63 gram per mililiter. Yang ditanyakan adalah molaritas asam nitrat. Nah, jika ada soal seperti ini, maka kita bisa langsung menggunakan rumus M sama dengan 10 dikali persen massanya dikali massa jenis atau rho dibagi massa molar. Jadi langsung kita masukkan ya, 10 dikali 63 dikali rho-nya itu adalah 1,63 dibagi massa molarnya 63. Di sini yang bisa kita coret bisa langsung kita coret. Maka M adalah 16,3 molar. Sehingga dapat kita simpulkan jawabannya adalah E, yaitu 16,3 molar.